Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di hadapan putranya, Ibu Huang Ting menanam bunga dan rumput di pagi hari, dan dia benar-benar tidak tahan. Bahkan, dengan kekuatan Huang Ting, tidak peduli apapun pekerjaannya, uang yang ia hasilkan ribuan kali lebih tinggi daripada bunga. Tetapi tidak ada cara, pekerjaan Huang Tingyun diatur oleh Chu Xingyun, dan Huang Ting tidak punya pilihan sama sekali. Di era ini, para pekerja seperti anak-anak mereka akan bertarung jika mereka bertarung, mereka akan memarahi ketika mereka mengatakan memarahi, mereka akan melarikan diri, dan masing-masing akan memiliki nasib mereka. Meskipun hati Huang menyakiti putranya, untungnya, Huang juga seorang pria yang mengerti keadilan. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa Chu Xingyun melakukan ini, dia tidak akan pernah melakukan intervensi untuk menghentikannya. Bukan saja Huang tidak berhenti, tetapi dia membuka putranya setiap hari dan mendorongnya untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, perubahan Huang Ting dapat digambarkan sebagai menggoncang bumi. 3 tahun lalu, begitu seseorang memarahinya secara langsung dan mengejeknya, dia langsung menjadi geram dan berharap bisa menghunus pedangnya. Tetapi 3 tahun kemudian, ketika seseorang menertawakannya, dia sudah bisa menerimanya. Mengejek saya sebagai petani. Itu benar, saya seorang petani. Apakah Anda menertawakan saya? Maka Anda pikir itu baik-baik saja, toh itu tidak ada hubungannya dengan saya. Karena energi seluruh tubuh telah disegel, Huang Ting telah memiliki puluhan gesekan dengan orang-orang dalam 3 tahun terakhir. Di antara mereka, Huang Ting dipukuli ke tanah 20 atau 30 kali, muntah darah dan meludahkan darah, dan menderita beberapa patah tulang di seluruh tubuhnya. Jika bukan karena keterampilan medis Chu Xingyun, dan obat mujarab cukup ajaib, Huang Ting mungkin telah mati puluhan kali. Setelah 3 tahun curah hujan, kebanggaan Huang Ting masih ada. Tapi semua kesombongan dipoles. Saat ini, Huang Ting akhirnya menyadari bahwa dia tidak berbeda dengan orang lain. Bahkan jika ia memiliki kekuatan super, itu tidak berarti bahwa ia lebih unggul. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Anda tidak dapat memandang rendah orang lain karena kekuatan Anda. Sepertinya, dia tidak bisa memandang rendah mereka yang tidak bisa menanam bunga karena dia tumbuh dengan baik. Setiap orang adalah manusia dan terlahir sama. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Karena itu, He Huang Ting tidak akan lebih murah dari siapapun, dan tidak lebih mulia dari siapapun. Percaya diri tidak lebih murah dari siapapun, ini bangga. Mengakui diri sendiri bahwa itu tidak akan lebih mulia dari siapapun, ini bukan kesombongan. Setelah 3 tahun dipoles, satu-satunya cacat pada batu giok Huang Ting akhirnya dipoles sepenuhnya. Meskipun di permukaan, pedesaan Huang Ting terbebas dari tampang petani. Ini bukan hanya soal wajah dan sosok. Bahkan temperamen, pesona, dan kata-kata serta sopan santunnya tetap hidup seperti petani. 3 tahun kemudian, Chu Xingyun akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa semua penilaian telah berakhir dan Huang Ting secara resmi diterima sebagai murid. Menghadapi ini, Huang Ting hanya senang dan hancur. Anda tahu, meskipun dia tidak mengecualikan pekerjaan pertanian. Tapi cita-citanya, ambisinya, jelas bukan petani. Oleh karena itu, akhirnya tidak perlu lagi melakukan pekerjaan pertanian, bagi Huang Ting itu pasti melegakan. Menuangkan teh dan menuangkan air, 3 lutut dan 9 ketukan. Di bawah kesaksian Ibu Huang Ting, Huang. Di bawah pengawasan Su Liuer dan Sui Ying. Chu Xingyun duduk di kursi berpunggung tinggi, menerima 3 lutut dan 9 ketukan Huang Ting, dan minum teh dari Jingxi. Huang Ting akhirnya datang ke pintu Chu Xingyun dan menjadi muridnya. Meskipun Chu Xingyun telah menerima beberapa murid sebelumnya, itu sebenarnya hanya murid masuk. Yang disebut murid masuk baru saja memasuki pintu Chu Xingyun dan menjadi murid biasa. Meskipun Chu Xingyun juga akan mengajari mereka banyak ilmu pedang, ia tidak akan pernah mengajari mereka keterampilan dan trik rumah tangga yang sebenarnya. Yang disebut murid sangat berbeda. Para murid yang memasuki ruangan disukai oleh master atau master, sehingga untuk memasuki ruang batin, dapatkan master atau trik master untuk tidak meneruskan murid-murid lain, di masa depan sebagai penerus master atau master. Dengan kata lain, di antara banyak murid Chu Xingyun, Huang Ting mengepalainya. Huang Ting berhasil kewalahan oleh gerbang Chu Xingyun, dan bahkan mendapat kehormatan menjadi murid. Huang Ting tidak bisa menahan kegembiraan. Setelah mengetuk kepala guru dan menyembah teh guru, satu sama lain akhirnya menjadi keluarga. Anda tahu, tuan dan muridnya sangat dekat. Meskipun tidak ada kekurangan dari mereka yang menggertak para guru dan menghancurkan para leluhur, ada ketidakadilan yang besar. Tetapi seperti anak-anak yang tidak berbakti yang tidak mengadopsi ayah atau ibu, meskipun mereka selalu ada, mereka masih merupakan minoritas.
Setelah berhasil mengunjungi pintu masuk, Huang Ting tidak bisa lagi menahan rasa penasaran batinnya dan bertanya pada Chu Xingyun. Meskipun dalam 3 tahun terakhir, Huang Ting secara samar menebak bahwa alasan mengapa Tuan mengaturnya dengan cara ini adalah untuk menghilangkan kesombongannya. Tapi Huang Ting selalu merasa bahwa pengaturan Tuan tidak akan pernah sesederhana itu. Jika hanya untuk menggiling kesombongannya, bagaimana mungkin Tuan dan Ibu, bersamanya, menyegel energi seluruh tubuh dan melakukan pekerjaan kasar ini? Jelas, selain memoles kesombongannya, guru harus memiliki ide dan tujuan lain. Menghadapi pertanyaan Huang Ting, Chu Xingyun tersenyum nyaman, tapi dia tidak menjelaskan. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dan merekrut pedang besi yang ditinggalkan Huang Ting di luar pintu rumah utama 3 tahun lalu dan memasukkannya ke depan Huang Ting. Menjangkau, Chu Xingyun berkata, "Sekarang, kamu tarik pedang ini, ambil 9 pedangmu yang kesepian, dan lihatlah." Meskipun dia tidak tahu mengapa Chu Xingyun memintanya melakukan ini, Huang Ting mencabut pedang untuk pertama kalinya dan memainkan 9 pedang kesepian dari awal sampai akhir. 9 pedang saja, hanya ada 9 pukulan total. Karena itu, dalam waktu kurang dari 10 napas, Huang Ting berhenti. Tidak memerah, menatap Chu Xingyun tanpa napas, Huang Ting berkata dengan kosong, "Tuan, saya sudah selesai menari." Menatap Huang Ting dengan dalam, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa melakukan ini, pada kenyataannya, kamu hanya mengambil gambar kucing dan harimau, dan labu dan sendok, jadi kamu tidak akan pernah bisa memahami esensi ilmu pedang." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berhenti, dan setelah memilah-milah pikirannya, dia melanjutkan, "Pikirkan kembali ke 3 tahun terakhir, bagaimana Anda menggunakan berbagai alat pertanian, dan mengapa Anda ingin menggunakannya seperti itu." Setelah memberi Huang Ting sedikit waktu untuk berpikir, Chu Xingyun melanjutkan, "Pikirkan lagi, bagaimana kamu memegang pedang dan mengapa kamu memegangnya seperti itu. Terus berkembang, setiap gerakan, tidak ada, bagaimana ini ditampilkan, mengapa harus dilakukan seperti itu." Mendengarkan serangkaian pertanyaan Chu Xingyun, Huang Ting tidak bisa tidak membuka mulutnya, wajahnya terkejut. Untuk waktu yang lama, dia melakukannya, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, tapi dia melukis harimau dengan kucing dan sendok dengan labu. "Meskipun saya selalu berpikir bahwa saya telah melakukannya dengan sangat baik, saya benar-benar tidak tahu mengapa saya melakukannya." Melihat ekspresi ketakutan Huang Ting, Chu Xingyun berkata, "Tidak mungkin hanya mengetahui bahwa itu harus disadari untuk benar-benar dikuasai." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Sekarang, Anda segera duduk bersila dan bermeditasi di sini. Jangan melihat pedang yang terlalu suci, terlalu mulia. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara pedang dan cangkul, dan sekop besi, dan sekop. Mereka tidak lebih dari alat. Alat yang berbeda memiliki pegangan yang berbeda dan keterampilan penggunaan yang berbeda pula. Ini berlaku untuk cangkul, begitu juga sekop besi, demikian juga pedang. Jangan hanya meniru bentuknya, tetapi pahami kebenarannya. Dikombinasikan dengan penggunaan dan pemahaman berbagai alat pertanian, pedang digunakan sebagai alat, dan jika Anda memeriksanya kembali, akan ada banyak penemuan." Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tidak berani mengabaikan, dan segera duduk bersila. Di depan Chu Xingyun, Su Liuer, bayangan darah, dan wajah Huang, mereka memasuki kondisi meditasi. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, Huang Ting perlahan membuka matanya. Taji listrik langsung ditembakkan dari mata Huang Ting. Mengambil napas panjang, Huang Ting diam-diam mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang besi yang tergeletak di lututnya. Pada awalnya, Huang Ting masih di alam bawah sadar, menurut kerja keras selama 60 tahun terakhir, meraih pedang. Namun, merasakan sikap memegang pedangnya, Huang Ting mengerutkan kening. Pertama, tangannya terlalu kaku. Meskipun menurut pemahamannya di masa lalu, hanya dengan memegang pedang dengan kuat dia bisa mengeluarkan kekuatan. Namun pada kenyataannya, semakin ketat genggamannya, semakin kecil kemungkinannya untuk dipegang. Terutama ketika bertarung satu sama lain dan bertabrakan satu sama lain, semakin erat genggamannya, semakin sulit untuk dipegang. Sebaliknya, tangan yang memegang pedang sedikit dilonggarkan untuk memberikan gagang sedikit ruang untuk bergerak, tetapi membantu memegang pedang. Dalam 3 tahun terakhir, Huang Ting telah menggunakan banyak pemetik untuk menghancurkan bebatuan di lapisan tanah. Dalam proses memukul batu, tangan Anda tidak bisa dipegang terlalu erat. Kalau tidak, itu satu hal yang harus dipegang. Kuncinya adalah begitu genggamannya terlalu kencang, kekuatan anti-guncangan terlalu kuat. Begitu dia menundukkan kepalanya, batu itu tidak masalah, tangannya pecah, darah mengalir. Dan jika Anda hanya memegang pegangan pik setengah ketat dan setengah longgar, Anda dapat dengan mudah menghilangkan semua kekuatan anti-shock. Bahkan jika 10 keping dan 100 keping batu rusak, tubuh tidak akan menderita banyak dampak dan kejutan. Kedua, pergelangan tangannya terlalu kaku. Menurut pemahaman sebelumnya, pergelangan tangan harus cukup kuat untuk mengirimkan kekuatan ke pedang. Tapi mulai sekarang, setelah praktik persalinan, idenya telah digulingkan. Gaya mematikan tidak diinginkan. Semakin mati pergelangan tangan, semakin banyak daya yang ditransfer ke alat.
Selain itu, pergelangan tangan terlalu mati, yang akan sangat mengurangi keakuratan dan kelenturan alat tersebut. Gerakannya mudah digunakan dan pedang terlalu mudah untuk dinilai. Hanya jika pergelangan tangan itu hidup, pedang itu cukup fleksibel, dan pedang itu bergerak lebih tak terduga. Begitu pergelangan tangan terlalu mati, itu terlalu kikuk dan terlalu dangkal. Berpikir cepat, Huang Ting mulai dari tangan kanan, di sepanjang pergelangan tangan, lengan, siku, lengan atas, bahu. Dengan sedikit penyesuaian di mana-mana, seluruh orang Huang Ting berubah secara dramatis dalam sekejap. Dari ujung jari ke tumit, meskipun Huang Ting menyesuaikan semuanya, itu tidak terlalu besar, bahkan hanya sedikit. Tetapi ketika seluruh tubuh disesuaikan, segala sesuatu di Huang Ting menjadi sangat berbeda. Dengan gelombang senyum, Chu Xingyun mengeluarkan cermin besar dan berdiri di depan Huang Ting. Dia tersenyum dan berkata, "Lihat, ini adalah keuntungan terbesar Anda dalam 3 tahun terakhir." Melihat cermin besar di depannya, Yuan Yuezi, seorang tokoh utama, mata Huang Ting tiba-tiba melebar. Begitu yang disebut ahli menembak, dia akan tahu jika ada. Master sejati mungkin tidak terlihat seperti gunung atau embun. Tetapi begitu senjata itu ditarik keluar, temperamen seluruh orang itu sangat berbeda dalam sekejap. Secara umum, dunia telah menamai gaya master perubahan ini. Yang disebut adalah bagal adalah kuda, mencabut yoyo. Di masa lalu, apa yang paling membuat iri oleh Huang Ting adalah gaya unik para empu itu. Meskipun Huang Ting selalu belajar, dia bahkan berpikir dia belajar banyak. Tetapi setiap kali saya melihat di cermin dan melihat gaya saya, selalu ada celah besar. Huang Ting dulu seperti petani ketika dia tidak menghunus pedangnya. Bahkan jika pedang dicabut, itu tidak lebih dari seorang pembunuh bersenjata. Di seluruh tubuh, tidak ada yang disebut gaya master. Tetapi sekarang, hanya dalam 3 tahun, ia tampaknya terlahir kembali dan memiliki gaya seorang tuan. Yang paling penting, Huang Ting tahu. Gaya master yang disebut ini bukan rak bunga, juga tidak hanya untuk tampan. Gaya master disebut mewakili pemahaman biarawan tentang seni bela diri dan tanda kekuatan. Ini adalah pemahaman biksu tentang seni bela diri, simbol khusus yang muncul hanya setelah mencapai keadaan. Huang Ting, dia hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak tahu mengapa. Meskipun permukaan dasarnya terlihat seperti Jiu Cheng. Tapi tidak peduli bagaimana tampilannya, itu hanya wujud, bukan dewa. Mulai sekarang, Huang Ting sebenarnya tidak sebagus standar asli dalam penampilan. Pedang longgar membawa pedang, yang tidak sekuat dan mampu seperti aslinya. Tetapi gaya master yang keluar dari dalam keluar, bahkan jika ia adalah seorang petani, tidak bisa menyembunyikannya. Pada saat ini, meskipun Huang Ting mengenakan kostum petani, tetapi berdiri di bawah pedang, seluruh tubuhnya memancarkan gaya raja. Menghadapi Huang Ting jenis ini, sama sekali tidak ada orang berani meremehkannya, dan tidak ada yang berani mengejeknya secara langsung. Melihat ekspresi ketakutan Huang Ting, Chu Xingyun tersenyum dengan acuh tak acuh dan melanjutkan, "Jangan terburu-buru dan bahagia, selanjutnya, kamu perlahan-lahan menunjukkan 9 pedang yang kesepian." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Perhatian harus diberikan pada penggunaan berbagai alat dan instrumen pertanian dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Jangan memperlakukan pedang sebagai senjata, itu adalah alat-alat dengan bentuk khusus yang membantu Anda menyelesaikan beberapa pekerjaan dan mencapai beberapa tujuan." Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, mulut Huang Ting mengangkat senyum pencerahan. Jika pedang digunakan sebagai alat, bagaimana seharusnya tangan bergerak jika pedang itu ditusuk? Dalam pikiran, Huang Ting perlahan menikam pedang, lalu 2 pedang, 3 pedang. Di bawah perhatian semua orang, Huang Ting menikam ratusan pedang dengan kecepatan lambat. Setelah ratusan pedang ditikam berturut-turut, Huang Ting tidak melanjutkan, tetapi memegang pedang, matanya sedikit tertutup, dan dia merenung. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, Huang Ting perlahan membuka matanya. Pedang di tangan kanannya tampak lambat dan cepat. Seiring dengan pedang Huang Ting menusuk, rengekan merintih tiba-tiba meraung. Riak tak terlihat melambai dari pedang di tangan Huang Ting. Dinding di sekitarnya, serta tanah, tampaknya merespons pedang, bergetar. "Hentikan itu." Melihat adegan ini, Chu Xingyun berbicara untuk menghentikan Huang Ting. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting akhirnya berhenti. Cao Chu Xingyun yang ragu-ragu memandang ke belakang, Huang Ting tidak tahu, mengapa tuan itu menyela pemahamannya tentang kendo. Melihat ekspresi Huang Ting yang bingung, Chu Xingyun menunjuk ke tanah dengan senyum, dan berkata ke dinding di sekitarnya, "Aku tidak ingin menghentikanmu, tetapi jika kamu melanjutkan, itu akan benar-benar hancur." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tidak bisa menahan kepalanya dan melihat sekeliling. "Sejauh yang saya bisa lihat, tanah di bawah kaki dan dinding di sekitarnya, saya tidak tahu kapan mereka sudah ditutupi dengan retakan padat seperti jaring laba-laba." Mengingat itu barusan, ketika dia menikam dengan pedang, tampaknya dunia dan bumi bergetar dengannya, dan dia juga membuat tangisan menangis. Namun, semua energinya sekarang disegel oleh tuannya. Tanpa energi, itu dapat beresonansi dengan dunia. Melihat kengerian Huang Ting, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Tidak perlu kaget, pada kenyataannya, setelah 3 tahun kerja keras, Anda sudah menyentuh tepi kendo.
Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, ketika Anda berlatih berikutnya, Anda harus memperhatikan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan membangkitkan resonansi energi langit dan bumi. Hancurkan bintang-bintang. Apa? Hancurkan bintang-bintang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Huang Ting tiba-tiba melebar. Anda tahu, bahkan Kaisar Zun tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang. Hanya Tuan di atas Kaisar Langit yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Melihat tatapan ngeri Huang Ting, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir dan khawatir, Anda baru saja melangkah ke bidang ini sekarang, dan Anda berada ribuan mil jauhnya dari bintang yang hancur. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tiba-tiba berlutut, dengan tulus, dia melemparkan 3 kepala yang keras. Meskipun Huang Ting selalu tahu bahwa Chu Xingyun jelas merupakan kekuatan tersembunyi. Tapi seberapa kuat Chu Xingyun, Huang Ting tidak pernah tahu. Saya ingin datang ke Huang Ting, Chu Xingyun Ding Tian hanyalah kekuatan Kaisar Surgawi. Tetapi sekarang tampaknya penilaiannya jelas salah. Dapatkah Anda dengan mudah mengabaikan keberadaan seorang Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin ia juga menjadi Kaisar Surgawi? Tidak perlu bertanya, kekuatan sejati Chu Xingyun jelas merupakan tuan leluhur. Menghadapi pemukulan kepala Huang Ting, Chu Xingyun tidak berhenti. 3 kepala keras ini, dia masih bisa menanggungnya. Yang disebut trik kecil di sungai dan danau, mengatakan bahwa itu tidak berharga. Hanya saat ini, bahkan setelah itu, Chu Xingyun tidak lagi mengajarkan Huang Ting 1,5 trik. Tuan ini, dia pasti berkualitas. Kebanyakan beku hanya tahu untuk berlatih sesuai dengan spektrum pedang dan berkelahi. Tetapi hanya sedikit orang yang dapat menganalisis dan menguasai akar dan prinsip-prinsip seluruh rangkaian ilmu pedang dari prinsip-prinsip yang paling mendasar. Belum lagi yang lain, pada kenyataannya, bahkan Chu Xingyun sendiri melakukannya. Meskipun Huang Ting sangat dini, dia mencapai kendo pedang. Namun, jika Anda ingin menembus level ini dan bergabung dengan pedang, saya khawatir Anda tidak akan dapat mencapainya selama sisa hidup Anda. Sekarang, Chu Xingyun hanya menghabiskan 3 tahun, tidak hanya mengikis kesombongannya, tetapi bahkan berhasil membuatnya dari pedang menjadi satu kesatuan, dan dipromosikan ke ranah ilmu pedang. Menatap secara mendalam pada Huang Ting, Chu Xingyun berkata, selanjutnya. Anda tidak perlu terus menanam bunga, mulai hari ini. Anda harus berkonsentrasi untuk berlatih 9 pedang sendirian, dan berusaha untuk mengintegrasikan 9 pukulan gaya pedang. Mengangguk dengan senang, Huang Ting berkata, Tuan yang baik, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan pernah mengecewakan tuannya. Tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, oke, kamu pergi. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting berhenti dengan canggung, dan kemudian berkata itu. Tuan, lihat, bisakah larangan saya dicabut? Angkat larangan. Mendengar kata-kata Huang Ting, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Menatap Huang Ting dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, apakah Anda yakin, apakah Anda ingin saya mencabut larangan Anda? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tiba-tiba ragu-ragu. Jelas, larangan padanya memang diberlakukan oleh tuannya. Namun yang jelas, sang master tidak pernah melupakan larangan ini, tetapi karena suatu alasan itu belum dicabut. Memikirkan hal itu, Huang Ting buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata dengan cemas, Tuer hanya berpikir bahwa tuan itu dilupakan, dan mengingatkan bahwa, dalam hal apapun, jinak akan mendengarkan semua pengaturan tuan. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun berkata, apakah kamu pikir itu hanya larangan? Aku tidak bersembunyi darimu. Bahkan, larangan terhadap kamu sebenarnya adalah pedang kekacauan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Huang Ting melebar dan wajahnya ngeri. Chaos Jianqi adalah perbaikan pedang, impian utama. Secara umum, bahkan tuan leluhur, sulit untuk menyingkat roh pedang yang kacau. Bahkan jika kekuatan leluhur di atas tuan leluhur tidak ratusan juta tahun, sulit untuk menyingkat roh pedang yang kacau. Sekarang saya ingin datang, jika dia hanya berbicara tanpa pandang bulu barusan, dan menanyai guru tanpa pandang bulu. Begitu guru tidak bahagia, dan memulihkan roh pedang yang kacau, kehilangannya terlalu besar. Chaos Jianqi adalah impian utama Jianxiu. Di atas Chaos Sword Qi, tidak ada yang lebih kuat. Menatap Huang Ting dengan dalam, Chu Xingyun berkata, mulai sekarang, hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah untuk Chu Xingyun untuk mengambil kembali roh pedang yang kacau, sehingga Huang Ting dapat segera mengembalikan kekuatannya. Opsi kedua adalah bahwa Huang Ting terus-menerus mencerna dan menyerapnya, dan terus mengintegrasikannya ke dalam kendo. Suatu hari, ketika Huang Ting secara resmi memasuki ranah Yijian Hedao, ia secara alami akan memiliki roh pedang yang kacau di tubuhnya. Meskipun, dibandingkan dengan roh pedang kacau yang dimiliki oleh Chu Xingyun, roh pedang kacau Huang Ting tidak lebih dari aliran kecil. Namun demikian, Chaos Sword Qi adalah Chaos Sword Qi, dan kekuatannya cukup besar untuk menghancurkan semua Sword Qi yang didapat. Dengan gembira, Huang Ting tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Untuk mengatakan beberapa kata yang baik, tetapi Huang Ting sendiri adalah orang yang sederhana dan jujur yang tidak bisa mempelajari retorika itu. Tanpa pilihan lain, satu-satunya yang bisa dilakukan Huang Ting adalah membalik dan berlutut lagi.
3 kepala lebih keras dirobohkan. Pada saat ini, energi seluruh tubuh Huang Ting masih dalam keadaan dilarang. Karena itu, begitu banyak suara keras jatuh. Ditambah dengan fakta bahwa Huang Ting terlalu tulus dan terlalu jujur, setiap orang adalah asli. Oleh karena itu, 3 kepala yang keras turun, dan dahi Huang Ting sudah merah dan bengkak bahkan menunjukkan bekas darah. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah murid-murid saya, seperti satu sama lain, seperti ayah dan anak, jadi tidak perlu begitu sopan di masa depan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting segera tersenyum lebar dan tersenyum tegas. Meskipun Chu Xingyun terlihat sangat muda, Huang Ting tidak bodoh, dan dia tidak menilai orang dari penampilannya. Bagi tuan leluhur itu, yang disebut fase kulit, secara alami sewenang-wenang. Bahkan jika Anda ingin tampil sebagai seorang anak, sama sekali tidak ada masalah, dan dijamin tidak ada kekurangan yang akan terungkap. Melihat seringai Huang Ting, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, oke, cepat dan bilas, lalu cepat-cepat dan berlatih kendo. Setelah jeda, ekspresi Chu Xingyun sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berkata, itu sudah sangat dekat dengan Dazu Dabi, Anda tidak punya waktu dan terus membuangnya. Suku besar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Huang Ting melebar tajam. Selama ini, Huang Ting tidak tahu mengapa Chu Xingyun menginginkannya dan mengapa ia memilihnya sebagai murid. Tapi sekarang, Huang Ting mengerti segalanya. Suku besar, itu benar, sama sekali tidak salah. Alasan mengapa guru mengolahnya dengan cara ini dan mengolahnya adalah untuk perbandingan semua ras. Dalam 3 bulan ke depan, dalam 81 hari, Huang Ting masih mempertahankan hidupnya selama 3 tahun terakhir. Pada akhir musim pertanian yang sibuk, Huang Ting akan menghunus pedangnya dan mengolah 9 pedang yang kesepian. Pada tengah malam 1 hari setelah 3 bulan, malam gelap dan angin tinggi. Pembuangannya lebih besar dari bagian tengah, Huang Ting tiba-tiba merasakan, di tengah hujan lebat pedang raksasa menari dengan liar. Akhirnya, halilintar yang mengejutkan tiba-tiba menghantam pedang besi di tangan Huang Ting. Di bawah guntur kekuatan penciptaan, tubuh Huang Ting bergetar, dan meridian di sekitarnya langsung dibuka. Energi pedang kacau distribusi dan seluruh tubuh dibebaskan dari berbagai rongga, mengambil roh bela diri Huang Ting sebagai inti dan cepat terbentuk. Di hadapan karakter Huang Ting, Chu Xingyun iri. Menari pedang di tengah hujan, ini memang mudah disambar petir. Tapi keberuntungan Huang Ting sangat bagus. Kekuatan kreatif yang terkandung dalam guntur ini sebenarnya membantu Huang Ting untuk menggabungkan roh pedang yang kacau di Zhou Shenxiao menjadi pedang seni bela diri. Dengan cara ini, Wuling Huang Ting berubah menjadi Chaos Wuling. Ini adalah keadaan Chu Xingyun, jauh dari jangkauan. Bahkan sebelum itu, Chu Xingyun tidak pernah berpikir bahwa pedang seni bela diri benar-benar bisa bergabung dengan gas pedang yang kacau dan berevolusi menjadi pedang seni bela diri yang kacau. Dalam hal Wuling saja, Huang Ting jelas di depan semua orang, melangkah ke ketinggian yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya. Untungnya, Chu Wuling adalah Wuling tak terbatas dengan pertumbuhan tak terbatas dan nilainya jauh di atas pedang Wuling Huang Ting. Selain itu, roh pedang kacau dari fusi Huang Ting hanyalah bagian kecil dari itu. Namun, roh pedang kacau yang dimiliki oleh Chu Xingyun terbuat dari seluruh sungai yang kacau. Dengan inspirasi dari Huang Ting, selama Chu Xingyun menemukan kekuatan kekayaan dan bekerja sama dengan monumen guntur kuno, ia dapat menyelesaikan evolusi kacau Wuling. 3 hari kemudian, setelah Huang Ting mengangkat segel sepenuhnya, memulihkan kekuatannya, dan menstabilkan fondasinya, Chu Xingyun membawa Huang Ting. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, dalam 3 tahun ke depan, Huang Ting akan terus berlatih kesepian yang keras. Namun, praktik ini secara fundamental berbeda dari praktik sebelumnya. Di masa lalu, latihan keras yang disebut Huang Ting adalah mengikuti langkah-langkah, mengikuti labu dan sendok, dan menampilkan Lonely Nine Sword berkali-kali. Tapi mulai sekarang, kita tidak bisa lagi berlatih begitu keras. Meskipun metode latihan seperti itu dapat membuat keterampilan pedang semakin mahir, itu sedikit membantu untuk pertempuran yang sebenarnya. Dan yang paling penting, penguasaan Huang Ting tentang Lonely Nine Sword juga telah mencapai batas. Tidak peduli betapa sulitnya untuk berlatih, kemajuan pada akhirnya akan terbatas. Menurut ide Chu Xingyun, meskipun 9 pedang itu tampak halus, mereka masih terlalu banyak. Ambil Chu Xingyun sebagai contoh. Pada saat ini, pedangnya telah terkondensasi di satu sisi. Gaya ini adalah gaya pedang. Mengontrol Flying Sword, tidak peduli lawan apa yang dia hadapi, dia akan menusuknya dengan pedang, dan datang langsung ke hati yang dingin untuk mengakhiri pertempuran secara instan. Tentu saja, Chu Xingyun tidak berarti bahwa Huang Ting harus belajar sendiri, dan dia juga harus meringkas semua ilmu pedang dalam gaya memakai pedang. Tetapi dalam analisis terakhir, jika Anda benar-benar ingin membunuh musuh, 1 langkah sudah cukup, dan lebih banyak adalah pemborosan. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, jika mengenakan gaya pedang tidak dapat mengalahkan lawan, dapatkah itu diganti dengan gaya pedang lain? Padahal, hasilnya sama saja. Oleh karena itu, dalam 3 tahun ke depan, Huang Ting akan menggabungkan pekerjaan sehari-hari dengan penggunaan dan pemahaman alat.
Konsentrasi 9 pedang kesendirian menjadi 3 pedang. Adapun 3 tahun kemudian, Chu Xingyun kembali, dan belum terlambat untuk membicarakan hal-hal saat itu. Terinspirasi oleh Huang Ting, Chu Xingyun juga akan mempromosikan pedangnya seni bela diri ke pedang seni bela diri kekacauan. Tapi mulai sekarang, Chu Xingyun memiliki roh bela diri dan monumen guntur kuno, tetapi ia tidak memiliki kekuatan kreatif. Jika Emperor Kokroa hadir, ia mungkin dapat bereksperimen dengan Emperor Kokroa. Namun, jelas bahwa kerajaan Kokroa Emperor Zun masih terlalu rendah, dan kekuatan kreatif yang dimilikinya pada akhirnya adalah kekuatan manusia. Oleh karena itu, Chu Xingyun memikirkannya sedikit, dan menolak Kaisar Kecoa. Mulai sekarang, di antara kekuatan yang diketahui Chu Xingyun sendiri, yang memiliki kekuatan penempaan terkuat adalah Ibu Pertiwi. Dewi Bumi, tetapi hidup berdampingan dengan langit dan bumi purba yang liar. Jika bukan karena Bumi Pertiwi, dunia lama tidak akan mendobrak seperti sekarang ini. Selain itu, Dewi Bumi pada awalnya bertanggung jawab atas kekuatan ciptaan semua makhluk, ciptaan dan keberadaan segala sesuatu. Seluruh alam semesta bintang, semua kekuatan penciptaan, berada di bawah kendali Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus kembali ke medan perang Taiko Perantara, memasuki kuburan kuno yang tandus, dan bertemu dengan Ibu Pertiwi. Kali ini, setidaknya butuh 3 tahun. Karena itu, sebelum pergi Chu Xingyun harus mengatur semuanya dengan benar. Menghadapi pengaturan Chu Xingyun, Huang Ting secara alami tidak berani sedikit pun, dan mengangguk dengan cepat dan setuju. Bahkan, Huang Ting menemukannya sendiri. Terlalu banyak gerakan pedang, dalam banyak kasus ini sebenarnya tidak praktis. Menghadapi gerakan musuh, memiliki banyak pilihan pada saat yang sama sebenarnya sangat menyakitkan. Dari sekian banyak pilihan, satu pasti yang paling cocok. Tapi masalahnya adalah kecepatan serangan masing-masing sangat cepat, kenapa Anda punya waktu untuk memikirkannya? Ketika Anda melihat gaya pedang lawan, dan kemudian memilih gaya coping yang paling cocok, lawan telah menusuk Anda dengan pedang, dan kemudian berbalik. Dalam keseluruhan proses, selain berpikir, apa yang bisa Anda lakukan? Terutama bagi mereka yang mahir dalam kecepatan dan frekuensi. Ribuan pedang dapat ditusuk hanya dalam sekejap. Dalam waktu singkat, bagaimana mungkin ribuan pedang yang ditusuk oleh lawan dipertimbangkan dengan matang, dan kemudian memilih cara terbaik untuk melawan satu persatu? Jelas ini sama sekali tidak mungkin. Belum lagi Huang Ting, bahkan kekuatan leluhur sama sekali tidak mungkin. Melalui banyak pameran, Huang Ting memiliki pengalaman yang mendalam. Banyak kali, ada terlalu banyak pilihan, bahkan sama dengan tidak ada pilihan. Sebagian besar waktu, itu adalah hal yang paling penting untuk membuat tembakan yang menentukan tanpa pengabdian. Dan yang paling penting, Huang Ting adalah pendekar pedang bumi. Karakteristik sistem tanah lambat dan berat. Kecepatan dan frekuensi asli sudah cukup lambat. Sekarang setiap gerakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dan yang paling cocok dipilih dari gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Huang Ting tidak hanya sepenuhnya menerima proposal Chu Xingyun, tetapi juga sangat memujinya. Dalam 3 tahun ke depan, selain bekerja keras, Huang Ting harus menggantikan Chu Xingyun, melindungi Su Liuer, dan tidak mengizinkan siapapun menggertaknya dengan cara apapun. Jika perlu, Anda dapat memanggil bayangan darah untuk menembak bersama. Setelah bayangan darah melesat, bahkan jika itu adalah penguasa dari dunia leluhur, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan, Anda pasti bisa melarikan diri. Apalagi Su Liuer sendiri sebenarnya bukan orang yang lemah. Begitu Su Liuer menggunakan Xia dan Xia Jenderal, kekuatannya bahkan di atas Huang Ting. Setelah mengatur segalanya, di mata Su Liuer yang enggan, Chu Xingyun meninggalkan Suan Huangxing dan bergegas menuju medan perang Taiko. Lokasi target relatif dekat dengan medan perang utama Taiko dan jauh dari medan pertempuran menengah Taiko. Oleh karena itu, setelah Chu Xingyun memasuki kehampaan, ia langsung memanggil binatang pemakan besi yang memakan sisa-sisa kapal perang bintang di kekosongan. Kemudian, Chu Xingyun mengendarai binatang pemakan besi dan melaju menuju medan perang junior Taiko. Sepanjang jalan, Chu Xingyun terus meninjau kembali pengetahuan yang telah dia pelajari dari Akademi Suan Huang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pengetahuan tentang laut, 3.000 dewa, melanjutkan pekerjaan asli mereka. Di antara mereka, Tousan Dawasenian, pelajari set lengkap 5 elemen. 1000 Dawasenian, mempelajari 5 elemen-elemen campuran hukum magnetik arai. Tousan Dawasenian, pelajari serangkaian simbol Dharma Tao pada Suan Tian Xian Men. Mulai sekarang, semua penelitian Chu Xingyun telah mencapai hasil luar biasa dan mencapai kemajuan berkala. Oleh karena itu, Chu Xingyun juga memiliki banyak hal untuk dilakukan saat ini ketika dia pergi ke medan perang utama Taiko. Sepanjang jalan, tidak ada yang terjadi. Setelah menghabiskan setengah tahun, Chu Xingyun akhirnya tiba di medan perang Suire Junior. Begitu dia mendekati medan perang Suire Junior, keinginan Suire dari medan perang Suire Junior memperhatikan kedatangan Chu Xingyun, dan senyum muncul. Melihat Taiko yang sudah lama hilang akan, Chu Xingyun juga sangat merindukan.
Setelah percakapan, Chu Xingyun mengetahui bahwa di medan perang Taiko dasar ini, Chu Xingyun dan Taiko dasar bersama-sama akan mengembangkan medan perang eksperimental dengan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, seluruh medan perang utama Taiko, makhluk jiwa tingkat tertinggi, sudah menjadi binatang ungu. Sebagai medan perang junior Taiko, hanya rumah-rumah putih, hijau, dan biru yang harus diproduksi. Pakaian jiwa yang dihasilkan juga orang kulit putih, orang hijau, dan orang biru. Tetapi hanya beberapa tahun sekarang, binatang jiwa tertinggi telah melampaui rumah-rumah merah dan mencapai rumah-rumah ungu. Bahkan medan pertempuran menengah Taiko, yang terkuat tidak lebih dari binatang buas perak. Dan penting untuk mengetahui bahwa dari 3 medan perang utama, volume medan perang utama adalah yang terbesar. Volume dari medan perang Taiko menengah adalah yang kedua, dan volume dari medan perang Taiko lanjutan adalah yang terkecil. Tentu saja, yang kecil ini relatif berbicara. Setelah dunia patah rusak, 3 medan perang Taiko adalah fragmen terbesar. Semua fragmen yang tersisa bertambah, dan mungkin tidak ada total 3 medan perang Taiko. Tepatnya, jumlah miliaran bintang di langit sebenarnya hanyalah debu yang terbang keluar setelah dunia kuno yang hancur. Jika bintang-bintang terhubung ke 3 medan perang kuno, total volume adalah 100. Maka volume medan perang utama Taiko adalah 50. Volume medan perang menengah Taiko adalah 30. Volume medan perang senior Taiko adalah 10. Langit dan bintang-bintang ditambahkan bersama-sama, dan volumenya sama dengan total volume medan perang Taiko canggih, yang juga 10. Dengan kata lain, volume medan perang Suire primer sama dengan volume total bintang, ditambah medan perang Suire menengah, ditambah medan perang Suire canggih. Pada saat ini, medan perang utama Taiko, area yang dibuka, adalah yang terkecil. Medan perang kuno primordial ditutupi oleh kekacauan dan kekacauan di mana-mana. Bahkan kehendak Archaik dari Elementary Archaik Battlefield tidak dapat mengendalikan dan memanipulasi hal-hal di area itu. Medan pertempuran Taiko menengah membuka area yang relatif besar. Dalam 10 tahun terakhir, pengetahuan Chu Xingyun dari Xuan Huangxing telah memberinya banyak informasi orang dalam. Untuk Chu Xingyun, untuk penampilan Xuan Tian Xianmen, alasan mengapa Xing Tian Xianmen sangat bersemangat sebenarnya karena suatu alasan. Sederhananya, medan perang Taiko menengah adalah larangan gerbang abadi bintang. Semua individu dan pasukan yang memasuki medan perang Taiko perantara harus menerima pengawasan dan yurisdiksi Star Immortal Gate. Siapapun yang berani menghadapi adalah memprovokasi bintang-bintang dan abadi. Bintang-bintang telah mengambil alih seluruh medan pertempuran Taiko perantara dari tingkat tertentu. Ketika Chu Xingyun, dan gerbang abadi Suantiannya, berdiri untuk menghadapi, mereka sudah memprovokasi terhadap gerbang abadi bintang. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa toleran dan konsesi Chu Xingyun, gerbang bintang sangat mustahil untuk diterima. Bagaimanapun, gerbang abadi bintang tidak akan pernah membiarkan siapapun, kekuatan apapun, untuk mengguncang dominasi mereka di medan perang Taiko perantara. Belum lagi gerbang abadi Suantian. Bahkan jika lawannya adalah naga, phoenix, unicorn, dan aliansi kesukuan, gerbang bintang tidak akan pernah menyerah. Bahkan, miliaran tahun yang lalu, era Taiko. Xing Tian Xianmen, setelah perang dengan naga, phoenix, dan kirin, menyimpulkan kontrak. Menurut perjanjian itu, medan perang menengah Taiko dimiliki oleh Xing Tian Xianmen. Medan perang Suire tinggi milik semua ras. Adapun medan perang junior Taiko, sumber dayanya terlalu buruk dan wilayahnya terlalu besar, jadi siapapun bisa pergi. Tetapi yang utama adalah membiarkan iblis berkuasa, yang juga merupakan semacam penghormatan terhadap iblis. Bagaimanapun, kekuatan tempur iblis di medan perang Taiko terlalu kuat. Secara khusus, Demon Raches yang menghancurkan tinggi bahkan dapat meningkatkan peringkat penuh kekuatan tempur di medan perang Taiko. Karena itu, untuk menenangkan iblis, untuk memberikan rasa hormat yang cukup pada iblis, maka medan perang utama Taiko ditarik secara terpisah dan diserahkan kepada iblis untuk memerintah. Adapun medan perang Taiko menengah, dan medan perang Taiko canggih, Demon Rache juga bisa pergi, tetapi tidak menempati posisi dominan. Setelah benar-benar memverifikasi efek dari medan perang eksperimental, medan perang Suire utama telah menyetujui dugaan Chu Xingyun tahun itu. Mulai sekarang, medan perang junior Taiko telah mampu mengusir semua ras kecuali ras manusia. Seluruh medan perang utama Taiko akan menjadi wilayah eksklusif umat manusia. Menghadapi posisi junior, Chu Xingyun tidak bersemangat untuk memulai. Sampai sekarang, ini belum waktunya untuk memulai. Belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah Chu Xingyun menyelesaikan studi di Akademi Xuan Huang sepenuhnya, dan secara menyeluruh menemukan detail dari gerbang Star. Yang disebut Junior Archipelago adalah kependekan dari Archaik Will dari Battlefield Junior Archaik. Tidak ada yang menentang nama yang diberikan oleh Chu Xingyun kepada kehendak kuno dari medan perang kuno utama. Itu hanya sebuah nama, asalkan itu dapat membedakan kehendak Suire dari medan perang Suire primer dari kehendak Suire dari medan perang Suire menengah dan lanjutan. Junior, Cina, dan Gaotai sudah cukup untuk mewakili 3 wasiat kuno.
Dan ketiga wasiat kuno ini persis seperti apa yang dibagi oleh surga kuno dan surga. Di antara mereka, kehendak kuno dari medan perang kuno utama mewakili ketertiban dan kebaikan. Kehendak kuno dari medan perang kuno tingkat menengah mewakili netralitas dan kesetaraan. Kehendak kuno dari medan perang kuno canggih mewakili kekacauan dan kejahatan. Kombinasi dari tiga wasiat Archaean adalah dunia kuno. Hanya saja zaman kuno sudah lama berlalu dan semuanya tidak dapat diubah. Bagaimanapun, langit dan bumi purba tidak muncul lagi. Namun, untuk saat ini, Chu Xingyun tidak berani memulai. Jika tidak, begitu rumputnya ketakutan dan ular itu dibawa masuk, itu pasti akan membawa bencana bagi umat manusia. Setelah dibunuh oleh Star Immortal Gate, sejumlah besar elit manusia terbunuh. Jadi, bahkan Chu Xingyun pun disalahkan. Adapun medan perang Junior Taiko, Chu Xingyun dan Starry Immortal Gate semua dibenci. Tidak peduli siapa itu atau apa kekuatannya, berani mengambil tindakan di medan perang Junior Taiko, Chu Xingyun tidak akan pernah kompromi, dan pasti akan berjuang sampai akhir. Karena itu, meski masih belum memungkinkan untuk mengusir semua alien, namun, Chu Xingyun, bersama dengan juniornya, mulai perlahan merevisi hukum surga dan surga di medan perang Junior Taiko. Bagi hukum yang mempengaruhi semua ras, terutama yang mengurangi kekuatan ras lain, Chu Xingyun dan Chu Tai tidak terlalu berani untuk memulai. Kalau tidak, sulit untuk menghindari persepsi tentang kekuatan semua kelompok etnis. Satu kecerobohan telah menarik perhatian semua pihak, saya khawatir itu akan menjadi hal yang buruk. Namun, ras lain melemah, meskipun mereka tidak berani melakukannya. Namun, berbagai undang-undang yang memperkuat umat manusia tidak memiliki masalah ini. Dikombinasikan dengan penelitiannya sendiri tentang aturan 5 elemen. Dikombinasikan dengan penelitiannya sendiri pada Fumi. Bersama dengan Tiandao, Chu Xingyun membuat serangkaian perubahan pada aturan medan perang utama Taiko. Atas dasar tidak mengurangi kekuatan ras lain, kekuatan Taoisme Suantian Xianmen telah sangat meningkat. Chu Xingyun memiliki pemahaman terdalam, menguasai Thunder Fire Rune paling komprehensif, Venom Rune, dan Divine Rune, dan kekuatannya telah berlipat ganda. Adapun untuk memanggil kerangka dan memanggil binatang bintang, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Jika dikatakan bahwa mantan Tao-Tao terutama didasarkan pada manusia dan dilengkapi dengan makhluk pemanggil. Kemudian, setelah hukum diubah, saya khawatir situasinya akan terbalik. Kekuatan memanggil kerangka dan memanggil bintang binatang telah meningkat 10 kali lipat dan makhluk pemanggil telah menjadi kekuatan utama. Pada dasarnya, Taois Suantian hanya perlu melemparkan tanda ajaib atau perisai 5 elemen untuk memanggil kerangka, atau memanggil binatang bintang. Letakkan simbol detox lain di sisi lain, pada dasarnya Anda bisa menonton. Sebagai penguasa kerajaan leluhur, Chu Xingyun sudah bisa duduk sejajar dengan Chu Taiping. Oleh karena itu, Chu Xingyun menggabungkan kapal perang kecil dunia hantu dengan medan perang utama Taiko. Miliar triliun tahun yang lalu, kapal perang hantu pada awalnya merupakan bagian dari medan perang Suire Primer. Sekarang fusi telah kembali, tidak lebih dari seekor burung yang lelah kembali ke sarang, tanpa pengecualian. Karena itu, seluruh proses fusi sangat lancar. Menurut perjanjian antara Chu Xingyun dan Chu Tai, di seluruh medan perang utama Taiko akan bertanggung jawab untuk pengoperasian surga. Chu Xingyun bertanggung jawab untuk mengelola dunia ini dan menjaga ketertiban dunia ini. Sebagai gantinya untuk orang lain, dalam menghadapi permintaan Chu Xingyun, Taiko tidak akan pernah setuju. Tapi Chu Xingyun berbeda. Demi Archaik, Chu Xingyun adalah anaknya, dan dia bisa saling percaya. Yang paling penting adalah kehendak Suire benar-benar tidak pandai mengelola makhluk hidup. Selama bertahun-tahun, seluruh medan perang utama Taiko telah berkembang secara alami. Archaik dasar pada dasarnya tidak akan campur tangan dalam apapun. Setelah kapal perang hantu bergabung ke medan perang utama Taiko, pemanggilan kerangka dan pemanggilan makhluk bintang akan secara langsung menarik kekuatan Taiko dari medan perang utama Taiko. Dimungkinkan juga untuk secara langsung mengekstraksi kekuatan nenek moyang, sehingga kekuatan memanggil kerangka dan memanggil bintang binatang akan meningkat 10 kali lipat. Di antara mereka, memanggil kerangka sudah setara dengan kekuatan bertarung pemimpin Redman Soul Beast. Binatang bintang pemanggil sudah setara dengan kekuatan bertarung pemimpin dari makhluk jiwa binatang ungu. Yang paling penting adalah karena integrasi ke dalam medan perang Junior Taiko, jumlah kerangka yang dipanggil, dan makhluk buas bintang yang dipanggil, ia tidak lagi dibatasi oleh dunia kecil. Dunia kecil biasa dapat menampung paling banyak 3.000 proyeksi binatang bintang. Tapi medan perang Junior Taiko, itu adalah dunia besar yang nyata proyeksi bintang buas yang dapat ditahannya bahkan lebih dari 30.000. Di masa lalu, dunia lama yang lengkap bahkan proyeksi bintang binatang, dapat memanggil 1,8 juta. Sangat disayangkan bahwa dunia lama rusak dan asal-usul dunia tidak lengkap. Oleh karena itu, bahkan jika kapal perang hantu diintegrasikan ke dalam medan perang utama Taiko, paling-paling, hanya 30.000 monster bintang yang bisa dipanggil. Adapun konflik antara binatang bintang dan kehendak kuno. Proyeksi bintang binatang kekuatan gaib, batas 3.000 tempat.
Ini benar-benar masalah yang sulit bagi Chu Xingyun. Tapi sekarang, Chu Xingyun memiliki kekacauan Yuanshan, dan sebagai leluhur iblis, semuanya secara alami tidak menjadi masalah. Langsung mengintegrasikan kekuatan gaib proyeksi ke dalam perang hantu, dan kemudian menyalin pedang perang hantu melalui jalur surgawi dari medan perang utama Taiko, alihkan. Dengan cara ini, 3.000 proyeksi menjadi 30.000, yang sangat sederhana. Pepatah lama itu baik, itu tidak akan sulit, tetapi itu tidak akan. Ketika kekuatan dan negara mencapai tingkat tertentu, itu bahkan dapat membuka tanah, belum lagi mengubah aturan kecil. Perlu disebutkan bahwa kekuatan magis sebenarnya berbeda dari hukum. Chu Xingyun tidak mengubah kekuatan magis Beast Dragon Star Beast, tetapi menggunakan aturan medan perang utama Taiko untuk menyalin proyeksi Star Beast dan mengalihkan. Proyeksi itu sendiri bukanlah suatu entitas, tetapi suatu badan energi. Proyeksi itu sendiri sebenarnya adalah semacam kekuatan magis yang muncul setelah disalin. Di bawah modifikasi Chu Xingyun, ia hanya menyalin 3.000 proyeksi 10 kali. Jika kekuatan dunia sudah cukup, apalagi 30.000, 300.000, 3 juta tidak masalah. Tetapi masalahnya sekarang adalah kekuatan dunia dari medan perang Suire Junior juga relatif terbatas. Terlebih lagi, setelah dunia yang rusak hancur, asal-usul dunia tidak lengkap. Karena itu, 30.000 sudah menjadi batasan. Jika Anda terus menyalinnya, itu akan memengaruhi stabilitas Path Surgawi di medan perang Taiko. Dan jangan lupa, selain 3.000 hewan bintang, ada 3.000 tembakan Dewa Suantian, yang juga perlu disalin 10 kali. Setelah menyalin, 3.000 monster bintang yang dipanggil, diperluas menjadi 30.000. 3.000 tembakan Dewa Suantian juga meluas dari 3.000 menjadi 30.000. Setelah memodifikasi semua aturan, Chu Xingyun akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Heavenly Path dan melaju menuju medan perang eksperimental. Mulai saat ini, kehendak kuno dari medan perang Archaik Primer tidak akan muncul lagi. Menurut pembagian kerja, Taiko Junior akan bertanggung jawab penuh untuk mempertahankan operasi medan perang Taiko Junior. Chu Xingyun bertanggung jawab untuk menjaga semua ketertiban di dalam medan perang utama Taiko. Memasuki medan perang eksperimental sepanjang jalan, melihat sekeliling, semuanya di sini telah berubah secara dramatis. Kapal perang hantu dengan panjang lebih dari 3.000 km sangat luar biasa dan dibangun. Berdiri di atas kekosongan, melihat ke bawah dari atas. Biksu manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mendirikan 3.000 negara kota di tanah yang luas. Di setiap negara kota, ada puluhan juta biksu umat manusia. Meskipun tidak dapat diamati dengan mata telanjang, Chu Xingyun dapat merasakan aliran darah kerumunan di bawahnya melalui pembuluh darahnya, sebagian besar dari mereka. Dengan kata lain, 99% dari 30 miliar biksu ras manusia adalah anak-anak dari keluarga Chu. Sampai sekarang, Suantian Xianmen masih mempertahankan skala Chu Xingyun ketika didirikan. 30 juta pengikut, 3 juta murid, 3.000 perjalanan naga Suantian, 3.000 tembakan Dewa Suantian. Adapun 30 miliar beku lainnya, mereka hanyalah prajurit biasa. Lebih dari 30 miliar beku, semuanya dari pihak Chu yang kejam dalam ratusan tahun terakhir, telah dilarikan dengan mengambil kapal Belanda. Seperti dalam medan perang eksperimental, hukum waktu telah disesuaikan 100 kali lebih cepat. Karena itu, para beku manusia di sini tidak subur. Kalau tidak, begitu banyak ras manusia tidak bisa direproduksi dengan kekuatan penempaan yang dimiliki oleh medan perang Junior Taiko. Lebih dari 30 miliar biksu ras manusia telah dilarikan dari dunia virtual Chu yang kejam dalam 100 tahun terakhir. Mulai sekarang, seluruh gerbang abadi Suantian tampaknya telah menjadi gerbang abadi keluarga-keluarga Chu. Di dalam gerbang abadi Suantian, 99 biksu adalah anak-anak dari keluarga Chu. Alasan untuk ini bukan karena Chu Xingyun tebal dan kurus. Pertempuran yang akan datang dari kebangkitan umat manusia hanya mewakili kehendak pribadi Chu Xingyun. Oleh karena itu, Chu Xingyun paling banyak dapat memobilisasi anak-anak dari keluarganya sendiri dan bergabung dengannya di medan perang. Tapi dia sama sekali tidak punya hak untuk menyeret seluruh umat manusia ke medan perang. Chu Xingyun dapat menolak tanggung jawab atas naik turunnya sebuah keluarga. Tetapi naik turunnya ras manusia tidak bisa ditentukan oleh Chu Xingyun saja. Untuk pengembalian ini, Chu Xingyun tidak menyembunyikan keberadaannya. Kembalinya Chu Xingyun sangat penting, dan banyak hal harus diketahui semua orang. Ketika nenek moyang keluarga Chu kembali, keluarga Chu tidak bisa menahan kegembiraan. Bahkan di medan perang Taiko, binatang buas tanpa jiwa itu tampaknya takut akan prestise nenek moyang keluarga Chu, dan kembali ke pegunungan yang dalam tanpa gangguan lebih lanjut. Mengorbankan kekacauan Yuanshan dan mengubahnya menjadi tubuh Dharma leluhur ajaib, Chu Xingyun menggantung di atas kubah langit. Terlihat dari bawah, seluruh langit sepenuhnya ditutupi oleh tubuh Dharma Chu Xingyun. Tidak peduli di mana atau di mana Anda berdiri di bumi. Begitu Anda mengangkat kepala, Anda dapat melihat tubuh Dharma Chu Xingyun, seolah-olah di depan Anda. Setelah kembali ini, setelah pertimbangan cermat, Chu Xingyun memutuskan untuk memperluas gerbang abadi Suantian. Pertama, perluas 30 juta peserta magang menjadi 300 juta peserta magang.
Kedua, perluas 3 juta murid menjadi 30 juta murid. Akhirnya, 3.000 Suantian Dragon Reader dan 3.000 Suantian Dragon Sword diperluas menjadi 30.000. Selain itu, Chu Xingyun akan meningkatkan dan memperbarui metode Tao Suantian Xianmen yang ada. Di antara mereka Thunder Fire Rune, Poison Rune, Magic Rune, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Dipromosikan ke Promise Lightning Rune, Promise Detoxification Rune, dan Promise Rune. Pemanggilan tengkorak, pemanggilan binatang bintang, dan Suantian Sensei, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Murid-murid asli, murid-murid, dan Suantian Sensei, Suantian Dragon Reader dapat secara langsung mempelajari Taoisme baru. Dengan gerbang abadi Suantian meluas 10 kali, 90% dari lowongan membutuhkan murid dan murid baru untuk menebusnya. Di antara mereka, Suantian Dragon Reader dan Suantian Sensei adalah kekuatan tempur tertinggi dari Suantian Immortal Gate. Dua unit ini dapat memilih anggota dari para murid dan mengisinya. Kekosongan para murid dapat disaring dari para murid dan ditambahkan. Adapun lowongan magang, 30 miliar biarawan ras manusia bersaing secara bebas. Untuk tujuan ini, Chu Xingyun akan mendirikan monumen pertempuran Dao Surgawi. Selama ia telah mengumpulkan sejumlah peperangan dan mencapai kekuatan tertentu, ia dapat bergabung dengan gerbang abadi Suantian dan menjadi Suantian saja. Di dalam gerbang abadi Suantian, sistem tantangan diterapkan. Mulai sekarang, posisi semua orang tidak stabil. Jika seseorang merasa bahwa mereka lebih kuat dari yang lain, mereka dapat mengajukan tantangan. Setelah terus-menerus mengalahkan 100 lawan dari peringkat yang sama, mereka dapat melompati dan menantang peringkat teratas. Akibatnya, bahkan Suantian Dragon Reader dan Suantian Senki akan menghadapi eliminasi. Orang yang mampu naik, orang yang biasa-biasa saja turun, tidak ada emosi untuk dibicarakan. Dalam menghadapi keputusan Chu Xingyun, interior gerbang Immortal Suantian sebenarnya cukup samar. Terutama mereka yang mengikuti Chu Xingyun dari awal, bekerja keras sepanjang jalan, dan menggunakan darah dan keringat untuk membangun para biksu dari gerbang abadi Suantian. Menghadapi sistem tantangan, mereka sebenarnya tidak memiliki pijakan sama sekali. Di masa lalu, itu karena jumlah orang yang sedikit, jadi bahkan jika potensi mereka tidak besar, mereka masih bisa menduduki posisi tinggi. Yang disebut, pilih yang tinggi di antara orang-orang pendek, Anda tidak perlu tinggi, selama Anda lebih tinggi daripada yang lain, Anda akan dipilih. Tetapi sekarang berbeda, semuanya sangat berbeda. Mulai sekarang, anak-anak dari 30 miliar keluarga Dacu berkumpul di sini. Jumlah tempat kompetitif hanya lebih dari 300 juta. Ini adalah pilihan yang benar. Terlebih lagi, kita harus tahu bahwa lebih dari 300 juta anak-anak Chu ini telah dipilih dari yang terbaik, dan mereka adalah jenius super yang lahir dari berbagai planet. Setelah sistem tantangan ditetapkan secara formal, sebagian besar anggota Xianmen Suantian sekarang tidak dapat mempertahankan posisi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak puas dengan sistem tantangan yang ditetapkan oleh Chu Xingyun. Tapi tidak mungkin. Pada saat ini, dalam seluruh medan perang eksperimental, lebih dari 30 miliar anak-anak Chu telah setia mendukung Chu Xingyun dan sepenuhnya mendukung sistem tantangan yang mampu dan yang biasa-biasa saja. Dari perspektif Chu Xingyun, gerbang abadi Suantian didirikan untuk merevitalisasi ras manusia. Ini bukan tempat untuk berbicara tentang hubungan manusia atau untuk berteman. Meskipun menantang sistem itu pasti akan merusak kepentingan Suantian Xianmen, anggota lama itu. Tetapi karena kemampuan mereka tidak cukup untuk berdiri di posisi itu, mereka harus dibiarkan turun dan menggantikan mereka yang memiliki kemampuan. Setelah mengumumkan semua pengumuman, tubuh Dharma Chu Xingyun secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan. Saat berikutnya, sosok Chu Xingyun muncul di dalam kapal perang hantu, di dalam aula gerbang abadi Suantian. Dari pandangan sekilas, 4 wakil master gerbang Suantian Xian, Jia, Kiki, Miao, Lulu, semuanya hadir. Melihat Chu Xingyun muncul, keempat gadis itu tampak gugup. Meskipun mereka telah berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun, mereka tahu bahwa di depan Chu Xingyun, mereka tidak berani berbicara setengah kata. Belum lagi bahwa aturan gerbang-gerbang abadi Suantian ada di sana, hanya sumpah setan di tahun itu membuat mereka tidak berani menentang dan mempertanyakan perintah apapun dari Chu Xingyun. Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah begitu Chu Xingyun menarik hak mereka, lalu apa yang akan mereka lakukan? Mulai sekarang, mereka terbiasa dengan kehidupan mereka sekarang, terbiasa berada di posisi tinggi, dan bertanggung jawab atas segalanya. Tiba-tiba merampas hak-hak mereka dan menjadikan mereka biksu biasa, mereka tidak tahan. Melihat kegugupan keempat gadis itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Keempat gadis ini memang sangat tidak cocok untuk posisi saat ini. Jika skala gerbang abadi Suantian belum berkembang, semuanya lebih mudah untuk dikatakan. Dengan kemampuan keempat gadis itu bisa sepenuhnya dikontrol. Namun, saat Suantian Xianmen berkembang 10 kali lipat, kemampuan keempat gadis ini masih jauh dari cukup. Sangat disayangkan bahwa meskipun jelas bahwa kemampuan keempat gadis ini tidak bisa lagi mengikuti. Tapi, benar-benar tidak ada yang tersedia di sekitar Chu Xingyun.
Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, sekarang, saya secara resmi menghapus posisi 4 wakilmu. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jia Jia, Kiki, Miao Miao, Lulu, 4 wakil master, tiba-tiba tampak tertekan. Bahkan, mereka juga tahu bahwa pengelolaan gerbang abadi Suantian asli telah mencapai batas mereka. Sekarang, gerbang abadi Suantian telah berkembang 10 kali lipat. Dengan bakat dan kemampuan mereka, mereka benar-benar tidak bisa menguasainya. Tetapi bahkan mengetahui hal ini, ketika mereka benar-benar kehilangan kekuatan mereka, mereka masih tanpa sadar dan penuh ketakutan untuk masa depan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menghabiskan hidup berikutnya. Melihat hilangnya 4 gadis, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Tapi tidak mungkin, Suantian Xianmen ingin berkembang, itu harus dilakukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.